Pusat Informasi Universitas letaknya tepat di sebelah Fakultas Ilmu Komputer. Satu gerbang dan hanya dipisahkan oleh jalan setapak yang ditanami pepohonan rimbun. Ada beberapa lokasi yang biasanya dijadikan tempat nongkrong oleh beberapa mahasiswa. Seperti halnya Roland yang kini tengah berkumpul untuk membahas perlombaan yang Gilang limpahkan padanya. Di samping gedung pusat informasi, berjajar sekitar 3 bangku yang berbentuk melingkar, dengan masing-masing meja bulat di tengah-tengahnya. Roland menempati salah satunya. Tempatnya yang sangat sejuk dan asri menjadikan lokasi ini tak pernah sepi. Selalu ada mahasiswa yang datang ke sini. Terutama mahasiswa yang sedang punya urusan di pusat informasi dan diharuskan menunggu. Sudah pasti lokasi yang satu ini yang akan dijadikan sebagai tempat menunggu. Jadi, kita tinggal nunggu Raye, kan? Tanya Roland yang baru tiba sekitar 1 menit yang lalu. Bokongnya sudah berlabuh di salah satu sisi bangku. Yang kosong, bangku yang berbahan dasar semen yang kemudian dilapisi keramik berwarna putih kebiruan. Tanpa sandaran, La duduk berseberangan dengan Randy dan Doni yang masing-masing sudah membuka laptop. Iya, Pak, udah saya kabarin, kok. Bentar lagi nyampe dia, jawab Randy, sambil mengecek ponselnya untuk memastikan jika Raye memang sudah dalam perjalanan menuju ke sini. Roland mengangguk-anggukan kepalanya. Seperti halnya Randy dan Doni, ia juga membuka laptopnya untuk mengecek kembali pekerjaan ketiga mahasiswanya yang sudah hampir rampung, hanya tinggal memperbaiki beberapa bug saja. Ditemani angin sepoi-sepoi, Roland mulai menekuni satu persatu bahasa pemrograman yang didapatnya dari Randy. Sesekali daun jatuh mengenai laptopnya karena terpaan angin. Cahaya matahari yang mengintip dari balik rimbunnya pepohonan pun membuat suasana terasa jauh lebih tenang. Sayangnya, fokus Roland tetap terpecah menjadi 2 bagian. Satu berada pada coding di layar laptopnya, satunya lagi berkelana memikirkan Raye. Beberapa hari setelah ia menjadikan Andika sebagai wakil Raye, perlahan-lahan Roland mulai bisa menyingkirkan sedikit tentang Raye dari kepalanya. Namun, saat ia meminta konfirmasi dari Gilang mengenai daftar mahasiswa yang mengikuti lomba di Kombigi, pikirannya kembali dipenuhi oleh Raye. Satu dari ketiga mahasiswa yang Gilang maksud adalah Raye Adrinala. Roland awalnya mengira jika menghapus Raye dari benaknya akan semudah itu, tetapi yang terjadi malah kebalikannya. Ada saja sesuatu yang membuat mereka harus kembali berhubungan secara langsung. Nah, itu si Raye, Pak, ujar Randy dengan telunjuk yang mengarah ke belakang tubuh Roland. Segera Roland memutar pandangannya ke belakang hingga matanya bertabrakan dengan Raye yang sekilas tampak kaget saat melihatnya di sini. Hai, sapa Raye, bernada canggung sebelum mengambil duduk di sebelah Doni dan berseberangan dengan Roland. Roland menarik napas panjang dengan tatapan yang belum lepas dari Raye, memantapkan hatinya agar tak lagi bersikap konyol di depan gadis itu. Setidaknya, Roland harus bersikap profesional walau sejujurnya ia masih sangat ingin menghindari Raye. Kita ketemu lagi di sini. Roland menyapa Raye secara langsung dengan senyum yang hadir di bibirnya. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik ya, Raye. Raye mengulum bibirnya, menatap Roland takut-takut sebelum kepalanya bergerak pelan membuat anggukan. Sebagai balasan atas ucapan pria itu, oke, kita langsung mulai aja, ya, ucap Roland, yang langsung mendapat kesiapan dari ketiga mahasiswanya. Tapi kayaknya saya nggak bisa lama, Pak. Ada kuliah jam 1:30 nanti, sela Raye. Butia, kan? Tanya Roland yang mendapat anggukan langsung dari Raye. Butia lagi ngisi seminar sampai sore nanti. Makanya saya ajak kalian untuk kumpul. Sekarang, beneran, Pak. Roland hanya membuat 2 kali anggukan untuk menjawab Raye. Kalau gitu saya kabarin teman-teman dulu deh, Pak, kata Raye yang buru-buru mengambil ponselnya, berinisiatif memberi kabar kepada teman-temannya agar tak perlu menunggu di kampus untuk hal yang sia-sia. Silakan. Dan setelahnya, Roland pun membuka pertemuan mereka dengan menjabarkan beberapa bug yang harus diperbaiki. Bersama ketiganya, mereka pun mulai memeriksa di mana letak kesalahannya. Dilanjutkan dengan membuat kontras cahaya serta warna yang perlu disesuaikan untuk game berjenis kasual tersebut. Matahari hampir tenggelam ketika Roland memutuskan untuk menyudahi pertemuan mereka kali ini. Walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki, Roland akan membiarkan ketiga mahasiswanya pulang. Lagi pula, mereka bertiga memiliki jadwal kuliah besok pagi. Besok saya ada urusan. Kita ketemu lagi lusa, ya? Tanya Roland,
yang baru saja mematikan laptopnya. Oke, Pak, jawab ketiganya dengan kompak. Kalian bertiga, kan, udah tahu tugasnya masing-masing. Jadi, kalau ada waktu luang, bisa dikerjain dulu bagian yang pentingnya. Nanti pas ketemu, bisa didiskusikan lagi sama saya. Roland memberi wejangan, yang lagi-lagi disanggupi dengan mudah oleh ketiga mahasiswanya. Kalau gitu, saya duluan ya. Roland pamit terlebih dahulu seraya menyampirkan tas di punggung dan bergegas meninggalkan ketiga mahasiswanya. Mati-matian Roland menahan dirinya untuk tak menjatuhkan pandangannya pada Raye sebelum benar-benar meninggalkan lokasi. Takut jika akan ada hal konyol lainnya yang keluar dari mulutnya. Seperti halnya menawarkan Raye untuk pulang bersama. Tidak, hal-hal seperti itu tak boleh terjadi lagi. Roland harus sadar siapa dirinya dan apa posisinya bagi Raye meskipun terasa berat baginya mengabaikan gadis itu. Setelah berhasil menyeberangi jalan setapak menuju gedung jurusan, Roland mengembuskan napas panjang. Pada saat itulah ia menoleh ke belakang dengan maksud untuk melihat Raye, tetapi tentu saja, tatapannya tak sampai ke gadis itu karena terhalang jajaran pohon rindang. Kemudian Roland menggeleng-gelengkan kepalanya, menyadarkan dirinya untuk tidak terpengaruhi oleh sisi lain dirinya yang bisa membuatnya terjebak pada hal-hal buruk, benar-benar harus menghiraukan keinginan-keinginan anehnya tersebut. Roland tidak langsung pulang, ada barangnya yang tertinggal di ruang dosen. Sekitar 10 menit dihabiskannya di sana sebelum beranjak menuju parkiran. Dalam perjalanan, tanpa sengaja Roland bertemu dengan Raye. Namun, gadis itu tak sendirian. Ada satu orang lagi di sana. Seorang pria, yang Roland terka umurnya jauh di atas Raye. Awalnya Roland hendak mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya seolah tak melihat apapun. Karena pada dasarnya tujuan utamanya saat ini adalah menjauhi Raye, tetapi niatnya terurungkan ketika melihat Raye berusaha menarik diri dari si pria yang tampak memaksa. Tahu-tahu saja langkah Roland berbelok, tak lagi berjalan menuju parkiran, melainkan tempat di mana Raye berada saat ini. Lepas, aku nggak mau ikut. Roland mempercepat langkahnya saat suara penolakan Raye terdengar lebih keras dari sebelumnya. Lepas, aku bilang lepas. Raye, panggil Roland, yang tinggal beberapa langkah lagi tiba di dekat gadis itu. Kedua orang yang tampak terlibat dalam konfrontasi itu sama-sama menoleh ke arahnya. Tepat pada saat itu pula sang pria melepaskan cengkeramannya di lengan Raye. Sementara Raye langsung menyembunyikan wajahnya sembari memegang bekas cekalan di salah satu tangannya. Belum ada 2 detik Roland membuka mulutnya dengan maksud ingin angkat suara, si pria yang bersama Raye sudah lebih dulu meninggalkan mereka tanpa kata. Hanya ekspresinya saja yang menunjukkan ketidaksukaan. Roland yang tak tahu duduk. Permasalahan antara Raye dan sang pria tersebut, tentu tak punya hak apapun untuk bertanya. Maka dari itu, yang ia lakukan sepeninggal pria itu adalah mengecek kondisi Raye yang masih tampak shock. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Roland, berdiri di hadapan Raye yang menunduk sambil mencoba menarik lengan gadis itu dengan maksud untuk memeriksanya. Namun, sebelum Roland berhasil menyentuh lengan Raye, gadis itu sudah lebih dulu mendongak, menatap Roland dengan sisa-sisa air mata yang membasahi wajahnya. Rona di wajahnya pun meredup. Sama halnya dengan binar di kedua matanya. "Anggap aja Bapak nggak pernah lihat kejadian barusan," ucap Raye yang lebih menyerupai lirihan. Lalu, tanpa aba-aba, Raye langsung berlalu dari hadapan Roland, meninggalkannya dalam kebingungan. Juga kekhawatiran,